Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi mengenai naskah berbagi praktik baik ataupun naskah yang digunakan untuk apresiasi GTK ataupun Jambore GTK hebat. Mau tahu informasinya seperti apa? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini agar bermanfaat untuk rekan-rekan pendidik yang lainnya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe, Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya melanjutkan tutorial ataupun informasi terkait dengan naskah. Nah, ini adalah website ya, jambore.gtk.kemdikbud.go.id untuk kita bisa mengikuti ataupun mendaftar untuk mengikuti apresiasi GTK dari Kemendikbudristek. Lalu kita masuk dengan akun belajar ya. Nah, nanti dimulai dari isi profil, dokumen administrasi, dan juga portofolio dan video praktik baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, banyak yang bertanya kepada saya. Jadi ini sekaligus ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti apresiasi GTK ataupun itu tahun lalu ya, namanya apresiasi GTK. Kalau sekarang jambore.gtk.kemdikbud. Nah, ya kurang lebih sih hampir sama, tetapi penamaannya aja berbeda. Nah, di sini ketika tadi sudah masuk, teman-teman Bapak Ibu diminta untuk mengisi profil dulu ya. Nah, diklik aja profil, ikuti, nanti semuanya ada. Nah, di sini nanti Bapak Ibu diminta scroll, pilih ya jenis penghargaannya apa yang akan diikuti, inovatif, dedikatif dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Ada kategori guru SD, SMP, SMA, SMK, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Nah, kalau sudah, nanti ini kan ke bawah ada ya. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nah, ini dilengkapi. Nah, silakan. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke ini untuk unggah dokumen. Nah, apa saja dokumen yang diunggah? Yang pertama adalah SK pengangkatan jabatan terakhir, ijazah pendidikan terakhir, surat keterangan aktif bertugas. Ini ada template-nya, diunduh dulu. Kemudian surat pernyataan etika diunduh dulu. Oke. Nah, kalau sudah diupload semua, nanti lanjut ke portofolio dan video praktik baik. Nah, ini yang banyak ditanyakan juga. Nah, kemudian yang banyak ditanyakan juga terkait dengan portofolio dan video praktik baik. Yang tadi saya bilang naskah itu adalah portofolio. Nah, seperti apa sih contohnya? Nah, ini nih saya berikan contoh portofolio ataupun naskah ya. Ini tahun lalu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh tahun lalu dan alhamdulillah saya masuk 10 besar untuk tingkat provinsi ya, atau tingkat BBGP, karena nanti kan yang memeriksa itu BBGP wilayah atau provinsi masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu cover, tentu yang pertama adalah cover. Bapak Ibu buat cover ya. Kalau aturannya sih maksudnya nggak ada aturan templatenya kalau nggak salah tahun lalu, nggak tahu kalau tahun ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, bikin cover. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian setelah cover ini ada biodata singkat, identitas karya ya. Nah, konsepnya adalah seperti konsep naskah berbagi praktik baik. Makanya tadi di awal saya bilang naskah berbagi praktik baik, yaitu konsep STAR ya. Ada pendahuluan, yaitu situasi, STAR, STAR. S-nya adalah situasi. Jadi Bapak Ibu di sini di situasi ini adalah bagaimana Bapak Ibu memperkenalkan dan menggambarkan situasi yang ada di sekolah Bapak Ibu terkait dengan tema ataupun judul yang Bapak Ibu ambil gitu.
Jadi intinya adalah perkenalan, situasi sekolahnya seperti apa. Nah, itu adalah di situasi dijabarkan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan Bapak Ibu. Ya. Star. Yang kedua adalah tantangan. Bagaimana ketika Ibu sudah memperkenalkan situasinya seperti ini, latar belakang sekolahnya seperti apa, baik dari sarana prasarana, dari lokasi, dari karakteristik peserta didik dan gurunya, boleh diceritakan di pendahuluan tadi di situasi. Nah, kemudian tantangan, tentu di tengah-tengah peluang dan kesempatan, tentu pasti ada tantangan Bapak Ibu. Nah, tantangan yang ada di lapangan yang berkaitan tentu ya Bapak Ibu, yang berkaitan dengan topik yang Bapak Ibu angkat. Ya, misalkan Bapak Ibu mengangkat apa? Pembelajaran berdiferensiasi, asesmen, P5 atau apapun itu, pengimbasan kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Nah, itu tantangannya seperti apa? Tantangannya seperti apa? Dijabarkan di sini. Jadi intinya itu. Oke, yang ketiga adalah A. Apa itu A? Aksi. Nah, setelah kita menjelaskan situasi di sekolah kita, situasi diri kita, perkenalan, tentu di awal perkenalan ya Bapak Ibu, kemudian di tantangannya seperti apa, kemudian kita melakukan aksi apa untuk mengantisipasi atau memberikan solusi dari tantangan tersebut. Nah, kita ceritakan tantangannya seperti ini. Nah, aksinya apa yang kita lakukan? Nah, itu kita jabarkan di sini Bapak Ibu. Balik lagi, sekali lagi saya sampaikan, ini disesuaikan. Tentu isinya disesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu judulnya ya. Itu apakah itu P5, apakah itu pengimbasan atau asesmen. Nah, ini saya sertakan foto-foto dokumentasi. Boleh ya, dibebaskan. Balik lagi, kalau tahun lalu dibebaskan, artinya boleh memberikan gambar atau naskah saja juga nggak apa-apa ya, selama isinya bisa dipertanggungjawabkan, isinya benar-benar hasil buah pikiran sendiri, insya Allah dan dengan sesuai dengan apa yang ada di lapangan, insya Allah bagus juga, lolos juga gitu. Nah, kemudian adalah hasil. Nah, jadi star ya, A-nya aksi, tadi R-nya refleksi sebenarnya. Tapi sebelum refleksi saya ada hasil, boleh ditambahin. Nah, ini hasilnya. Nah, penutup adalah refleksi. Refleksi apa ya? Kontemplasi kita dari hasil yang dari kita lakukan dari di situasi tadi, tantangannya, kemudian aksinya kita untuk mengantisipasinya, untuk memberikan solusinya. Lalu refleksinya apa? Bagaimana hasilnya? Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ini belum bisa klik karena saya belum upload dokumen administrasi, saya pengen ngintip-ngintip. Nah, itu. Jadi itu Bapak Ibu portofolionya. Udah jelas ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab satu persatu ya, terkait dengan naskah ataupun portofolio ini seperti apa. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Nah, ini websitenya. Jadi silakan Bapak Ibu disiapkan duluan kalau dokumen administrasinya masih berjalan, on the way. Nah, ini kan belum bisa kebuka. Silakan, udah saya kasih bocorannya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk portfolio. Nah, videonya bagaimana? Videonya kan ada aturannya ya, 5 sampai 10 menit. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan. Paling sedikit 5 menit, paling banyak maksimal 10 menit. Nah, nanti apakah itu uploadnya bentuk link, drive ataupun YouTube, itu belum tahu aturannya sekarang. Disiapkan aja gitu. Demikian Bapak Ibu, itu tutorial pendaftaran Jambore GTK 2024 dan juga sekaligus contoh portofolio yang sudah saya lakukan di tahun lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan minta tolong Bapak Ibu share video ini agar menjadi manfaat untuk rekan-rekan pendidik yang lainnya, agar menjadi amal jariah untuk saya juga. Terima kasih. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.